Oke, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dan kinerja kami, yaitu tugas akhir kami dengan mata kuliah preservasi dan konservasi, di mana kami akan mengambil satu objek atau kami memilih satu objek, yaitu di kawasan Kota Manado, dengan objek Gereja Gemim Sentrum dan Tugu Perang Dunia Kedua di Kota Manado. Dan ini sebelum kami masuk ke bagian atau isi materi, perkenalkan, nama saya Lisman Lase dengan NIM 2211010 dan teman saya Aryo Dewa Samudra dengan NIM 22211013 dan Franciscus Regis Reaan dengan NIM 22211034. Oke, kita akan masuk ke isi materi yang dimana di sini kami akan telah memilih yaitu Gereja Gemim Sentrum dan Tugu Perang Dunia Kedua di Kota Manado. Kenapa kami memilih objek ini? Ini adalah salah satu bentuk sejarah yang ada di Sulut, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimana gereja ini terletak di Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Provinsi Sulawesi Utara. Dan gereja ini salah satu objek sejarah, dan begitu juga dengan tugu yang ada di samping gereja ini adalah memiliki beberapa makna. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kalau kita lihat di gambar berikut, ini adalah gambar yang dimana gereja ini seperti yang di sebelah kiri, ini adalah gereja abad ke-17 Masehi. Jadi ketika ada perang dunia, jadi sebelumnya ini didirikan pada 1677 Masehi, dan ketika pada tahun 1940 ini adalah terjadi perubahan, yang dimana ini Belanda dan terjadi perang sekutu, yang dimana ini merupakan objek yang telah direnovasi, sehingga rekonstruksi yang dia miliki itu berubah. Dan pada gambar di sebelah kanan ini telah, mungkin kalau teman-teman lihat dan bisa kita lihat bersama, ada beberapa perubahan dari bentuk dan segi ornamennya. Mungkin kalau pada pemilihan atap, kalau dulunya yang di sebelah kiri ini hanya memiliki atap yang sederhana yang diambil dari bahan-bahan lokal serta material lokal, pada saat Perang Dunia Kedua ini sudah menjadi modern, yang dimana ini sudah direnovasi oleh masyarakat setelah terjadi Perang Dunia Kedua di Kota Manado. Jadi gereja Gemim Sentrum di Kota Manado ini merupakan salah satu objek wisata atau cagar budaya yang masih dilestarikan saat ini, yang dimana gereja ini memiliki banyak sejarah atau historis yang ada di dalam objek tersebut. Pertama, mungkin di slide yang telah kita saksikan tadi, dimana ini adalah, kalau kita lihat, ini memang objek yang terbaru, dan di objek terbaru ini memiliki banyak renovasi dari segi bentuk dan segi material, yang dimana material pada saat ini menggunakan kalau bisa teman-teman lihat di sini, itu adalah di bagian bawahnya itu dindingnya, di bagian bawah dinding ataupun di bagian bawah jendela itu menggunakan material batu alam. Tapi untuk fungsi dia tidak akan berubah, dia tetap fungsinya yaitu sebagai tempat ibadah, walaupun konstruksi yang dia miliki itu sudah terubah. Warna gereja Gemim Sentrum ini yaitu dengan warna putih. Warna putih
Ini melambangkan kesucian, sementara genteng merah membentuk simbol salib dari atas. Elemen ini seperti dinding batu alam seperti yang saya katakan tadi, dan kaca patri tetap dipertahankan. Jadi untuk desain awal dan akhir ini mereka mempertahankan walaupun rekonstruksi pada saat itu telah berubah. Jadi dari peninggalan Belanda itu sampai saat ini untuk kaca patrip itu tetap dipertahankan. Tapi warna asli abad 17 itu tidak tercatat. Gereja kolonial Belanda biasanya menggunakan warna netral seperti kayu alami atau cat kapur putih. Nah, jadi untuk catnya itu seperti warna-warna netral, warna-warna putih. Tapi ini spekulasi umum, bukan fakta spesifik untuk sentrum. Mungkin untuk penjelasan berikutnya nanti teman saya akan menjelaskannya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mulai pembahasan, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Franciscus Regis Reyan dengan NIM 22211034. Di mana pembahasan yang akan saya bahas yaitu bentukan awal gereja Gemim Sentrum yang berlokasi di Manado. Kita lihat pada gambar yang ada pada samping kiri, di mana desain awal pada bangunan gereja Gemim ini, di mana dibangun pada tahun 1677. Desain ini kemungkinan berupa bangunan kayu sederhana yang berbentuk persegi panjang yang khas gereja Protestan VOC pada zaman Belanda, yang melambangkan 4 penjuru mata angin dengan atap rumbia atau sirap dan mimbar yang menghadap timur. Struktur ini dibuat di dekat benteng Fort Amsterdam untuk jemaat di perkampungan Belanda, dengan tanpa ornamen rumit atau menara lonceng karena keterbatasan material. Di mana bangunan konkret selanjutnya yaitu gereja kayu pertama yang tercatat dibangun pada tahun 1830 sampai 1839 oleh Gerrit Jan Hallendorn sebelum renovasi pada tahun 1929 dan direkonstruksi permanen pada tahun 1952 pada pasca pengeboman Perang Dunia II. Oke, baik, penjelasan selanjutnya yaitu Tugu Perang Dunia kedua di kota Manado. Dengan melihat bentuk bangunan dari Tugu Perang Dunia II, ada beberapa bagian yang menyimpan makna. Di mana kita lihat pada gambar yang ada bahwa bentuk bagian atas atau mahkota, di mana ditinjau dari bagian atas atau kepala yang merupakan inti dari monumen atau Tugu Perang Dunia II, yang terdapat salib yang merupakan bagian dari gereja sentrum. Selain memiliki salib bagian atas, juga terdapat bentuk kubus memiliki arti sebagai persembahan yang termulia, di mana tempat tersebut merupakan tempat persemayaman korban perang yang kita cintai. Secara kultural tradisional, desain ini berpacu kepada adat istiadat tentang bentuk makam bagi rakyat Minahasa. Kubus tersebut melambangkan sebuah waruga atau peti jenazah yang terletak di atas tanah bagi korban perang dari bangsa-bangsa. Oke, baik, selanjutnya masih pembahasan yang sebelumnya, di mana sekutu kubus di atas puncak tugu yang melambangkan sebuah sarkophag yang merupakan suatu warisan yang suci dan keramat. Dalam arti ini, kubus ini dipisahkan dari bagian bawah oleh 4 bola penyangga. Sebagaimana kita menyusung suatu peti jenazah secara simbolis. Di mana pada bagian B, bagian tengah atau tubuh, mana ditinjau dari bagian tengah atau badan dari Tugu Perang Dunia II, terdapat balok-balok persegi panjang yang terdiri dari 4 buah yang disusun secara teratur, yang disimbolkan sebagai pemisah antara makhluk mulia manusia yang menyusung dan yang diusung. Selain memiliki 4 buah balok bagian tengah, juga terdapat 6 lubang yang tersusun rapi pada sisi depan, belakang, samping kiri dan kanan tugu pada Tugu Perang Dunia II, yang melambangkan bekas tembakan pada saat Perang Dunia Kedua. Yang berikut yaitu C pada bagian bawah atau kaki.
Ditinjau dari bagian bawah atau kaki dari Tugu Perang Dunia II ini berupa teras-teras dengan variasi berupa tonjolan-tonjolan yang berbentuk persegi panjang yang menonjol pada tiap-tiap arah mata angin. Selain memiliki tonjolan-tonjolan yang bervariasi, pada bagian bawah atau pijakan berbentuk persegi 4 dengan dilengkapi tangan yang memiliki anak tangan 4 buah. Yang selanjutnya, sedangkan Gemim sentrum memiliki 3 pintu masuk dengan atap berbentuk 3 tumpuk 5 segitiga. Di mana kita lihat beberapa simbol lainnya bisa terlihat dengan jelas seperti kaca patri bergambar 3 lilin yang melambangkan konsep Trinitas dan gambar buah anggur melambangkan darah Kristus. Di mana kaca-kaca patri ini terpasang pada jendela kayu khas rumah kolonial. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya setelah yang dibahas oleh teman saya, yaitu saya akan menjelaskan yang berikutnya adalah bagian struktur tengahnya atau material yang digunakan pada dinding balok persegi panjang tersebut, yaitu materialnya ada berupa batu batako, dan semen sebagai pelapis dinding yang diimpor langsung dari Belanda. Nah, berikut juga ada struktur bawah atau material yang digunakan pada dinding teras yang berupa tonjolan yang berbentuk persegi panjang, yaitu batu batako, semen sebagai pelapis dinding yang diimpor langsung dari Belanda. Nah, yang digunakan untuk memperindah, sedangkan pada bagian pijakan menggunakan material batu batako. Berikutnya ada kajian terhadap perubahan. Nah, jika kita lihat, bentuk dilihat dari segi tampilan dan bentuk asli dari Tugu Perang Dunia Kedua yang dibangun pada tahun 1946 bertahan sampai pada tahun 2001. Sedangkan dari tahun 2002 sampai pada tahun 2008, keaslian dari tugu sudah mengalami perubahan baik dari bagian atas maupun sampai pada bagian bawah. Nah, berikut ada bagian atas atau ada mahkotanya. Dan untuk bagian tubuhnya setelah kita tinjau pada bagian tengah tidak ditemukan penambahan atau terdapat salib tapi salib tersebut bersifat sementara. Nah, bagian bawah kaki setelah ditinjau pada bagian bawah, bentuk yang menonjol adalah penambahan pot-pot bunga pada bagian teras dari tugu tersebut. Nah, berikutnya untuk Gemim sentrum, dari analisa struktur didapatkan kesimpulan, yaitu struktur yang akan digunakan adalah struktur bawah bangunan, akan dipakai pondasi beton bertulang atau footplate, dan untuk bagian struktur tengah memakai beton bertulang berupa kolom dan balok. Nah, sedangkan untuk bagian atap menggunakan struktur atap rangka baja dengan pengaku track stang. Nah, berikutnya ada kajian pola dan tatanan ruang luar. Nah, pada tahun 1946 sampai 2006 di bagian samping kiri dari Tugu Perang Dunia tidak ada bangunan, sedangkan di bagian kanan tugu terdapat gereja sentrum. Di bagian depan merupakan halaman dari gereja sentrum dan bagian belakang terdapat perumahan. Nah, selain hadirnya bangunan pada bagian kiri dari Tugu Perang Dunia Kedua, tata letak dari pohon-pohon yang mengelilingi gereja sentrum juga membawa pengaruh. Nah, untuk berikutnya yaitu dikarenakan menghalangi pandangan langsung ke objek bangunan dilihat dari posisi pengamat dari arah Bank BRI dan dari arah toko elektronik Meranti, sehingga Tugu Perang Dunia Kedua tidak dapat dilihat dengan sempurna. Nah, setelah ditinjau dari elemen-elemen ruang luar yang ada dalam lingkungan bangunan Tugu Perang Dunia Kedua tersebut adalah sebagai berikutnya, itu ada taman, parkir, serta skala. Nah, untuk bagian taman yang ada pada bangunan Tugu Perang Dunia Kedua cukup tertata dengan baik. Akan tetapi kurangnya pemeliharaan yang baik oleh pihak gereja sentrum maupun pemerintah. Nah, sehingga terkesan semeraut dan terlantarkan. Nah, padahal keadaan taman yang tertata dengan baik membawa suasana hidup dan indah bagi lingkungan Tugu Perang Dunia Kedua tersebut. Nah, untuk bagian parkir, tempat parkir berada di luar ruang objek
yaitu di depan dan di samping bangunan gereja sentrum. Kira-kira kapasitasnya bisa mencapai 46 sampai 50 kendaraan. Nah, untuk bagian skala yang dimaksud adalah perbandingan antara tinggi bangunan dan jarak atau batas pengamat secara sederhana untuk memastikan perbandingan yang dimaksud. Oke, jadi ini dokumentasi dari kami pada saat survei lokasi. Mungkin teman-teman dan Ci bisa melihat di mana kami telah mensurvei lokasi tersebut. Jadi inti dari materi kami ini yang dimana Gereja Sentrum Manado dan Tugu Perang Dunia Kedua di kawasan Manado, yaitu ada beberapa yang dimana Gereja Sentrum Manado adalah gereja tertua di Manado, berdiri sejak tahun 1677. Gereja ini awalnya bernama Gereja Besar atau Oudkard Manado dan berada di bawah binaan Insked Heart atau Gereja Negara. Setelah kemerdekaan, nama gereja diubah menjadi Gereja Sentrum Manado. Dan Tugu Perang Dunia Kedua ini di lokasi kawasan Manado dibangun pada tahun 1946 sampai 1947 untuk memperingati korban Perang Dunia Kedua. Tugu ini terletak di sebelah Gereja Sentrum Manado dan memiliki arsitektur yang unik. Tugu ini menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan rakyat Manado. Dan intinya saat ini, kalau teman-teman penasaran, kedua objek ini masih dilestarikan sampai saat ini. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.